Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Bahasa Indonesia 1. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita kali ini adalah hakikat dan fungsi bahasa menurut linguis. Linguis itu ahli bahasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Kemudian ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Hakikat bahasa. Hakikat merupakan pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri utama sebuah konsep. Dalam bukunya The Principles of Language Teaching and Learning, Brown memberi istilah pada hakikat itu sebagai definisi. Nah, definisi sendiri menurut Brown dapat dipandang sebagai versi pada sebuah teori. Oke, berikut ini definisi atau hakikat bahasa ya yang dirumuskan Brown dalam bukunya tersebut. Brown mencoba menyimpulkan ya atau merumuskan hakikat bahasa itu dari beberapa pendapat ahli linguistik atau ahli bahasa, bahwa bahasa itu sistematis ya. Bahasa itu merupakan seperangkat simbol manasuka ya atau arbitrer yang dalam perwujudan utamanya berbentuk vokal atau bisa juga dalam bentuk visual. Nah, untuk definisi seperti ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pertama. Kemudian bahasa digunakan untuk berkomunikasi dalam sebuah komunitas atau budaya wicara ya, seperti pada komunitas yang digunakan untuk berbagi rasa, berbagi informasi, bertukar pikiran, mencari dan menyebarkan ilmu ya, seperti heuristik itu ya, mengembangkan budaya, ilmu dan teknologi. Jadi bahasa pengantar. Kemudian bahasa menurut Brown itu digunakan oleh manusia, walaupun bisa jadi juga tak hanya terbatas yang menggunakannya adalah antar sesama manusia. Ya, ada beberapa batasan tentang itu, dan ada juga beberapa ahli yang tidak menyepakati ini. Nanti ada Ibu berikan materinya. Kemudian bahasa dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama, makanya itu bersifat universal ya. Strategi pembelajarannya sama ya, mempunyai karakteristik yang sama. Bagaimana cara memperolehnya, mempelajarinya, itu punya sifat yang sama. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah bahasa itu terkadang juga dapat ditemukan di dalam bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia ini. Nah, karena itulah dikatakan bahwa selain memiliki kekhasan atau keunikan, bahasa tadi memiliki sifat atau ciri universal atau bersifat umum. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat bahasa adalah suatu kaidah simbol ujaran yang bersifat manasuka yang digunakan oleh anggota sebuah komunitas masyarakat bahasa sebagai medianya untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya yang mengacu pada budaya yang dimilikinya atau bersifat lokal. Nah, di dalam bukunya Rahardi ya, itu ada 8 prinsip dasar yang merupakan hakikat bahasa. Rahardi merumuskan ini berdasarkan pendapat ahli bahasa yaitu Anderson. Yang pertama, bahasa merupakan alat komunikasi. Sama ya, tadi merupakan alat komunikasi atau media untuk berkomunikasi, pendapat ahli lainnya.
Kemudian bahasa juga bersifat kesemestaan. Kesemestaan sama dengan bersifat umum, universal. Jadi di seluruh dunia itu strategi pengajarannya, bagaimana cara memperoleh dan mempelajarinya itu mempunyai kesamaan yang bersifat umum. Itu yang dimaksud dengan bersifat kesemestaan. Kemudian bersifat kemanusiaan. Seperti apa sih bersifat kemanusiaan? Nah, digunakan oleh manusia tadi, ya, makanya disebut sebagai bersifat kemanusiaan. Tetapi juga bisa digunakan oleh manusia ke makhluk lainnya. Itu pendapat Brown tadi ya, yang dirumuskan Brown dari beberapa ahli dalam ruang lingkup kesepakatan yang dirumuskan oleh Brown. Tetapi di Anderson, bahasa itu hanya bersifat kemanusiaan. Jadi fungsinya hanya digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, bahasa berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Ya, kenapa berkaitan dengan masyarakat dan budaya? Jadi, bahasa itu sebenarnya merupakan bagian dari kearifan lokal, ya, tradisi, mempunyai nilai-nilai atau makna-makna luhur dari sebuah kebudayaan, ya, yang dimiliki oleh sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, ya. Nah, kebudayaan dapat dimaknai juga sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa, seperti bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa Indonesia, ya. Kita juga telah belajar kemarin fungsi bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa nasional, sebagai identitas bangsa. Baik, kemudian bahasa menurut Anderson memiliki makna konvensional, ya. Seperti apa sih makna konvensional itu? Dari segi bahasa, bahwa hakikat bahasa itu memiliki makna yang konvensional. Jadi sebagai sebuah kesepakatan begitu ya, seperti mengacu kepada adat, kebiasaan, kelaziman, ya. Jadi merujuk pada sesuatu yang tadi sebenarnya masuk pada masyarakat dan budaya juga. Jadi konvensional itu dapat diartikan sebagai aktivitas yang sesuai dengan pola masyarakat, ya. Jadi sesuatu yang baku begitu, ya, ada kesepakatan, ada ketetapan, ya. Kemudian bersifat lokal. Nah, ini tadi antara berkenaan dengan masyarakat dan budaya, memiliki makna konvensional dan bersifat lokal, itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh, ya. Tentang hakikat bahasa itu merupakan simbol arbitrer. Nah, ini sudah kita bahas dulu, merupakan simbol arbitrer, ya, simbol mana suka, ya, tapi tidak sesuka-sukanya kita, tetap ada batasannya, ya. Nah, mana suka berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung makna yang tertentu pula atau arti yang tertentu. Makna sebuah kata tergantung dari konvensi tadi, kesepakatan dari masyarakat penggunanya, ya. Nah, ini mengacu kepada 4 dan hakikat yang 4 dan yang kelima, ya. Jadi konvensional.
Ya, jadi antara hakikat yang keempat, kelima, dan keenam itu merupakan satu kesatuan, ya. Karena itu bahasa dihakikatkan juga sebagai simbol yang arbitrer. Dia mana suka, tetapi tetap mempunyai batasan. Batasannya apa yang membatasinya adalah makna konvensional itu, yang bersifat lokal, yang berkenaan dengan masyarakat dan budaya. Ya, penggunaan bahasa itu maknanya disepakati oleh masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Ya. Nah, bahasa merupakan suatu sistem, ya, sistem-sistem yang teratur, ya, dari satuan-satuan bahasa yang terkecil, unit-unit bahasa terkecil, sampai yang terkompleks, ya, terbesar. Misalnya dari tingkatan fonologi, morfologi, ya, sintaksis, semantik, pragmatik, ya. Kita sudah membahasnya ya kemarin, bahasa dan cabang-cabang ilmu bahasa. Nah, itu merupakan sistem dari bahasa itu sendiri, satuan-satuan kebahasaannya. Fungsi bahasa, ya, tadi sudah kita membahas tentang hakikat bahasa. Sekarang tentang fungsi bahasa. Nah, bahasa itu memiliki fungsi yang sangat beragam. Namun, kita tegaskan di sini bahwa fungsi bahasa yang paling utama yang akan kita bahas, ya, yaitu fungsi untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, Michael Halliday dalam Brown, ya, di bukunya yang tadi itu mendeskripsikan 7 fungsi bahasa secara kontradiktif. Seperti apa sih fungsi bahasa yang kontradiktif? Ya, ada 7 fungsi bahasa. Nah, coba kita lihat yang pertama, bahasa berfungsi untuk memanipulasi lingkungan, ya. Nah, yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi sehingga menimbulkan sebuah kondisi tertentu. Nah, seperti apa sih memanipulasi lingkungan hingga menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi? Ya, terjadi konflik, kemudian dari sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, ya. Jadi akhirnya sesuatu yang abstrak menjadi konkret, ya, dalam sebuah komunitas aneka wicara begitu, ya, di dalam sebuah lingkungan. Itu fungsinya, ya, dia dapat memanipulasi lingkungan. Tadinya situasinya penuh dengan amarah. Nah, dengan bahasa kita dapat meredam, ya, amarah itu dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan, ya. Ini akhirnya menimbulkan sebuah kondisi yang kondusif, ya. Jadi, ketika fungsi bahasa digunakan secara efektif, empatik, santun, maka kondisi yang dimunculkan adalah yang kondusif. Ya, itu contohnya. Yang efektif seperti apa? Kita memahami apa yang disampaikan seseorang tadi yang sedang marah begitu, atau yang sedang sedih, yang sedang kecewa. Kita memahami, ya, dan kita meresponnya sesuai dengan konteksnya. Konteks dia marah kenapa? Bagaimana kita melakukan umpan balik yang baik, balikan yang baik, merespon yang baik, ya, untuk meredam rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa tadi, sehingga kondisi pada saat itu menjadi kondusif, ya, dari negatif menjadi positif, ya, persuasif. Nah, yang empatik tadi, orang yang marah, orang yang kecewa, itu sebenarnya tidak bisa berkonsentrasi penuh terhadap lingkungannya, termasuk pada lawan bicaranya. Gejolak emosinya yang tidak stabil, itu yang menyebabkan. Nah,
kita sebagai pendengar dan lawan bicaranya harus berempatik melalui bahasa-bahasa yang kita ujarkan, yang membuat dia merasa nyaman. Akhirnya ya dia konsen kepada apa yang kita tuturkan, ya, menjadi perhatian. Nah, demikian juga nanti jadi guru. Ketika siswanya ribut, ada yang menangis, ada yang berantem di kelas, ya. Saat itulah kita gunakan media utama kita sebagai pendidik, sebagai pengajar. Apa media utamanya? Bahasa. Ya, bahasa yang membuat siswa empatik dengan guru, konsen, fokus terhadap apa yang diujarkan oleh guru. Ya, dengan apa sih kita mengkondisikan agar bahasa kita dapat efektif, dapat empatik dengan pilihan kata yang kita gunakan secara tepat dan santun. Ya, nanti kita belajar itu di bahasa Indonesia 2, ya, tentang bahasa yang efektif, empatik, dan santun. Nah, nanti implementasinya di pembelajaran bahasa. Baik, kemudian ada fungsi yang kedua menurut Halliday. Bahasa berfungsi mengontrol peristiwa. Ya, jadi ada aturan-aturan perjumpaan di antara manusia. Jadi fungsinya sebagai regulasi begitu ya, untuk membuat tata tertib, perundang-undangan, ya, peraturan. Jadi bahasa berfungsi untuk mengontrol peristiwa, membuat tatanan, ya, menjadi lebih teratur di masyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, ini fungsinya seperti ya itu peraturan lalu lintas, tata tertib di sekolah, ya, dan yang selaras dengan hal itu. Kalian udah pasti paham lah seperti apa peraturan-peraturan yang tertulis. Nah, kemudian bahasa berfungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan, merepresentasikan, ya, untuk menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan. Nah, ini kemampuan berbahasa yang sangat baik dari seseorang sehingga ia mampu memfungsikan bahasa itu untuk representasional. Presentasi, ya, kita kalau kuliah tuh menyajikan hasil diskusi kelompok, menyajikan hasil pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang efektif, dan santun, sehingga yang mendengarkan itu paham, ya, yang sesuai dengan konteksnya. Ketika PGSD, mahasiswa program studi PGSD berbicara tentunya masalah sekolah dasar, tematik terpadu, 5 mata pelajaran wajib, ya, bukan tentang mata pelajaran IPA di SMP, SMA, ya. Nggak belajar tentang itu. Bahasa Indonesia untuk siswa SMP, SMA nggak belajar juga, ya. Jadi berbicara harus sesuai konteksnya, situasi dan kondisi yang tepat, hingga fungsi representasional itu dapat digunakan juga dengan sangat baik. Nah, kemudian bahasa berfungsi sebagai interaksional, untuk fungsi interaksional, yaitu sebagai yang memastikan pemeliharaan sosial atau yang memungkinkan terjadinya kontak sosial untuk berinteraksi yang positif, yang persuasif, ya, hingga ada kenyamanan dalam bersosialisasi itu. Ya, harus menjaga mental, ya, kesehatan mental yang baik antara sesama peserta tuturan, ya. Ada mitra tutur, ada penutur, ada pendengar, ada pembicara. Nah,
Lalu ada yang menulis, ada yang membaca. Apakah penting juga? Itu sangat penting juga. Tulisan yang baik akan dibaca oleh orang. Ya. Nah, yang membacanya pun akan menghasilkan sesuatu yang baik dari bahan bacaan yang baik pula. Ya. Kemudian bahasa berfungsi personal. Nah, ini memungkinkan seorang penutur mengungkapkan perasaan, emosi, personalitas, dan reaksi-reaksi naluriisme. Ini memang berkenaan dengan apa ya? Sensitif ya, sesuatu yang sentimental, begitulah, sentimental yang penuh dengan apa ya, emosi pribadi begitu, tapi dari segi yang positif ya, untuk mengungkapkan perasaan ketika kita senang ya terhadap sebuah objek begitu, kita mengungkapkannya dengan bahasa ya. Ya ada apa ya, ada reaksi, ada naluri kita yang kita rasakan ya, kita bisa mengungkapkannya melalui bahasa. Tetapi sekali lagi, kecakapan berbahasa itu perlu ya. Karena itu ketika fungsi bahasa itu dari segi personal kita gunakan, kita sudah memiliki kecakapan berbahasa yang baik. Orang yang mendengarkannya paham, merasa nyaman berkomunikasi, berinteraksi dengan kita ya. Oke. Nah, yang keenam, bahasa itu berfungsi heuristik tadi yang Ibu sampaikan ya. Digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya, untuk mempelajari lingkungan, budaya-budaya. Jadi berfungsi untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya dengan apa? Apapun medianya, kalau seorang pemberi ilmu itu tidak mampu menjelaskan dengan baik dengan bahasanya, ya nggak paham ya bagaimana sintak dalam pembelajaran berbasis masalah begitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Pembelajaran dengan model inovatif, pembelajaran berbasis kearifan lokal, langkah-langkahnya seperti apa? Kita juga perlu menjelaskan dengan siswa, bukan berarti ini full ceramah, enggak. Ada beberapa konsep yang harus dijelaskan kepada siswa itu dengan bahasa yang sangat baik. Yang perlu diberikan penjelasan ya, agar paham definisinya, bagaimana petunjuknya, langkah-langkahnya seperti apa. Ini memerlukan bahasa ya. Tidak bisa diam, medianya ada terus lihat nih medianya cuma begitu, tidak bisa. Bagaimana menggunakan media itu juga, media itu mau diapakan ya. Nah, ini semuanya berfungsi heuristik ya, untuk bahasa yang berfungsi untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, bahasa berfungsi imajinatif ya, yang digunakan untuk menciptakan sistem-sistem imajiner atau ide-ide seperti mendongeng, bergurau, menulis cerita fiksi, puisi. Nah, bahkan melalui bahasa ya, seseorang mampu menciptakan mimpi-mimpi yang mustahil digapainya. Ini ada contohnya, semua pasti kenal ya, Bang Andrea Hirata melalui tetralogi karya-karya besarnya. Yang paling fenomenal adalah Laskar Pelangi, di mana beliau dapat menggapai mimpi-mimpinya, kuliah ke luar negeri ya, melalui kemampuan berbahasanya yang imajinatif itu ya, yang membawa kita dalam sebuah cerita novel Laskar Pelangi, mengingat masa lalu kita masing-masing. Oh, dulu aku juga seperti ini waktu kecil, aku juga di SD dulu seperti ini ya. Nah, ini yang membuat seseorang itu menjadi mampu menciptakan mimpi-mimpi yang tak mungkin ya, atau mustahil digapainya melalui kemampuan berbahasanya itu.
Oke. Baik, untuk fungsi berikutnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti ada dari Wood nih, masih banyak lagi yang akan dijelaskan ya. Untuk hari ini sekian dulu Ibu akhiri materi kita untuk hari ini. Tetap sehat selalu ya, tetap bersemangat. Kita akan bertemu kembali pada fungsi bahasa menurut Wood ya, pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.